Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang kebohongan sejarah yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Saya secara pribadi, semoga juga Anda, sebenarnya sangat miris orang Indonesia yang melecehkan bangsanya sendiri. Seperti kita tahu, di berbagai platform media sosial itu banyak sekali orang-orang yang meremehkan bangsa Indonesia. Mereka menyebutnya dengan negeri Konoha, negeri Wakanda, dan sebagainya. Padahal mereka makan, dilahirkan, bahkan mungkin kelak dikubur di sini. Apalagi banyak di antara yang bilang begitu merupakan beban negara, menerima bansos. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan berdiskusi tentang mengapa Indonesia hingga saat ini dalam tanda kutip bisa dikatakan tertinggal. Ada apa sebenarnya? Kita tahu Indonesia telah dijajah oleh beberapa bangsa Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Portugal atau Portugis. Tetapi yang paling menjadi biang kerok adalah Belanda. Padahal kita tahu Belanda ini tak lebih besar wilayahnya daripada Jawa Timur. Apalagi Belanda terletak di bawah lautan. Jadi di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan negara kecil yang besarnya tidak lebih dari, bahkan lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur. Belanda dalam rangka melanggengkan penjajahannya di Nusantara ini dengan berbagai cara. Yang pertama adalah mengkaburkan sejarah. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Hal itu awal kali dicetuskan oleh Pak Karno dalam rangka memancing emosi atau nasionalisme bangsa Indonesia agar segera terlepas dari penjajahan. Padahal faktanya Indonesia atau Nusantara benar-benar dijajah oleh Belanda hanya 35 tahun. Memang benar Belanda datang ke Indonesia, atau tepatnya VOC, bukan pemerintahnya. VOC adalah tengkulak sebenarnya. Mereka datang ke Indonesia pada tanggal 27 Juni 1596. Akan tetapi setelah itu mereka pulang kembali. Bahkan pada pelayaran mereka yang kedua, yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman, tewas dihabisi oleh orang-orang Aceh. Kemudian mengapa lekat di dalam ingatan kita bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Hal itu memang sengaja digembar-gemborkan oleh orang-orang Belanda agar kita sebagai bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain yang saat itu oleh bangsa Eropa dijajah itu merasa rendah diri. Bahkan menurut riset yang saya lakukan, ada sampai hari ini ada 26.000 karya tulis atau manuskrip yang dirampok oleh Belanda dan dibawa oleh mereka ke sana. Jika manuskrip ini ditata berjajar, maka panjangnya bisa mencapai 12 km.
Manuskrip-manuskrip tersebut mereka simpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Ada yang mereka jual kepada Prancis, ada di Universitas Lodz, bahkan ada juga yang tersimpan di perpustakaan Amerika. Belum lagi benda pusaka seperti keris, tombak, dan sebagainya, arca-arca, benda arkeologi apapun, mereka bawa ke sana. Mengapa hal itu dilakukan? Yang pertama adalah memisahkan antara generasi saat itu dengan generasi Nusantara sebelumnya. Dengan demikian, bangsa Indonesia mengalami degradasi moral, bahwa mereka sebenarnya adalah bangsa yang kerdil, bukan bangsa yang besar sebagaimana yang telah diukir oleh nenek moyang kita, mulai dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram kuno, dan seterusnya. Bahkan nama-nama gunung oleh Belanda dirubah. Hal itu untuk mengaburkan sejarah serta identitas bangsa ini. Selain memalsukan sejarah, mereka juga merekrut para pengkhianat untuk juga menulis berbagai tulisan atau serat atau karya tulis yang lain dalam rangka yang berisi pengkaburan sejarah. Bisa juga adu domba. Salah satunya adalah yang pernah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu serat Darmo Gandul, Gatot Lucu, dan serat Sabto Palon Noyo Genggong. Kedua serat tersebut ditulis oleh seorang santri yang saat itu hidup dalam kemiskinan, kemudian tidak kuat dalam himpitan ekonomi, kemudian menjadi antek Belanda dan menulis kedua serat tersebut, di mana kedua serat tersebut sangat menghina orang Islam. Fungsinya apa? Mereka atau Belanda ingin mengadu domba antara Islam dengan Jawa. Dengan demikian, ketika terjadi friksi antara Islam dan Jawa, tentu saja perlawanan bangsa ini terhadap mereka mungkin lebih kecil karena terpisah-pisah atau bersifat kesukuan. Kemudian lagi ada juga serat Centini, yang mana serat Centini ini konon ditulis oleh Kiai Ronggowarsito. Saya tidak yakin bahwa serat Centini ditulis oleh Kiai Ronggowarsito, karena yang pertama, serat Centini berisi semacam Kama Sutra versi Jawa, di mana banyak di sana terdapat naskah-naskah atau bagian-bagian yang berisi praktek seksual menyimpang, dan itu pun menyangkut pautkan ulama, santri, dan masyarakat Jawa pada umumnya. Politik dividend impera atau politik propaganda adu domba merupakan politik yang sangat diidolakan oleh pemerintah Belanda. Perlu ditegaskan bahwa sekali lagi Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun, karena pada saat itu Nusantara yang masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan tidak semuanya tunduk. Pada awal-awal VOC datang ke Indonesia, bahkan setelah VOC itu dibubarkan dan diganti oleh pemerintah Belanda, mereka hanya menguasai beberapa kota, terutama Batavia atau Jakarta hari ini. Maka banyak juga klaim-klaim yang dilontarkan oleh Belanda, salah satunya adalah pembangunan jalan Anyer Panarukan
bukan dibangun oleh Dendles. Jalan Anyer Panarukan adalah jalur lama yang sudah dilalui oleh para leluhur Pangeran Diponegoro ketika mereka bergerilya di awal-awal kedatangan penjajah Belanda. Jadi jalur Anyer Panarukan bukan karya Dendles, atau kalau ada memang hanya beberapa kilometer, yaitu di sekitar Jawa Barat, bukan seperti yang mereka klaim selama ini. Selain itu, Anda seringkali mengadu domba, bahkan menghancurkan beberapa kerajaan dan kesultanan. Salah satu contohnya adalah kerajaan Mataram Islam, di mana kerajaan Mataram Islam ini mereka pecah menjadi 4 bagian. Biasanya Belanda ketika itu masih VOC akan memunculkan oposisi dalam sebuah kekuasaan. Misalnya seorang sultan yang anaknya ingin segera menjadi penggantinya, maka si anak sultan ini oleh Belanda akan dianak-emaskan, kemudian difitnah atau diprovokasi untuk segera merebut kekuasaan ayahnya. Sehingga dengan demikian terjadilah friksi antara sang ayah dengan sang anak, hingga timbullah 2 faksi, dan akhirnya itu membuat perpecahan dalam Kesultanan Mataram. Apalagi Mataram ini Islam, maka tentu saja Belanda sangat tidak suka terhadap kerajaan Mataram Islam, meskipun mereka lebih bercorak kejawen, karena salah satu misi mereka datang ke Nusantara ini, selain gold, mencuri emas, mereka juga gospel, menyebarkan agama mereka. Dan mereka tahu Nusantara saat itu mayoritas beragama Islam, maka tentu saja selain mencuri emas dan kekayaan alam yang lain, mencari kejayaan, mereka juga menghancurkan sendi-sendi sosial, kultural, dan keagamaan di Indonesia, di Nusantara saat itu. Kemudian juga para penentang Belanda sebagaimana Pangeran Diponegoro, Pak Sakera, Untung Suropati, mereka benar-benar dibunuh karakternya. Seandainya kita berbicara secara ksatria, tentu saja Belanda harus malu dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Setelah Belanda merasa kalah atau hampir kalah oleh perlawanan Diponegoro dalam Perang Jawa, mereka akhirnya menggunakan cara yang sangat tidak jantan, yaitu mengajak Pangeran Diponegoro yang sudah letih dan para pengikutnya sudah banyak berkurang, apalagi pembantu beliau seperti Kiai Sentut Alibasa dan sebagainya itu sudah mulai loyo atau bahkan membarelo, maka diajaklah Pangeran Diponegoro untuk berunding, diajaklah makan bersama, kemudian di sana bukan berunding, malah ditangkap. Kemudian keris Pangeran Diponegoro dirampas oleh pemerintah Belanda, diberikan kepada Ratu Wilmina sebagai cenderamata atas ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Memang dalam perang kita bisa menggunakan taktik apapun, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Belanda ketika mengamankan Pangeran Diponegoro sangat tidak bermartabat. Demikian juga Pak Sakera. Pak Sakera seorang pejuang yang melawan Belanda secara lokal, yang melakukan perjuangannya di Pasuruan. Setelah Belanda kewalahan untuk menangkap dan menghabisi Pak Sakera, Belanda kemudian mencari adik seperguruan Pak Sakera untuk menanyakan bagaimanakah kelemahan Pak Sakera.
Akhirnya dibayarlah si Asyik yang tahu kelemahan Pak Sakera. Kemudian dengan bantuan tentara Belanda, Asyik ini menghabisi Pak Sakera dengan cara membopong dari belakang. Demikian juga yang terjadi pada Untung Suropati. Ketika dalam suatu pertempuran Untung Suropati ini gugur, makam beliau disembunyikan oleh pengikutnya karena takut ditemukan oleh Belanda. Ternyata dengan kelicikannya, Belanda kembali lagi membayar warga lokal pengkhianat untuk menunjukkan di mana lokasi makam Untung Suropati. Setelah makam Untung Suropati ditemukan, akhirnya jasad beliau, menurut yang saya gali dari pengurus Yayasan Untung Suropati, jasadnya dibakar kemudian dilarung ke laut. Demikian juga Sarip Tambah Oso, pejuang lokal dari Sidoarjo. Makamnya sampai disembunyikan oleh warga lokal agar tidak diambil oleh Belanda dan dimusnahkan. Mengapa? Belanda sengaja menghilangkan jasad atau petilasan atau peninggalan para pahlawan agar tidak menginspirasi para pahlawan yang lain. Jadi begitu liciknya Belanda sehingga memperlakukan lawannya dengan cara yang tidak terhormat. Kemudian juga bahkan Belanda merusak peradaban Nusantara ketika itu sampai pada sendi-sendi yang sangat remeh. Semisal gelar H atau huruf H dalam nama seorang haji. Dalam Islam, seorang yang beribadah harusnya akan disembunyikan. Akan tetapi oleh Belanda, orang yang setelah melakukan ibadah haji, di depan namanya diberi huruf H sebagai inisial haji. Mengapa demikian? Karena saat itu apabila seorang warga lokal Nusantara yang sudah berhaji ke Makkah dikhawatirkan oleh Belanda untuk takut mendapat pengaruh atau informasi dari dunia luar, khususnya Timur Tengah, yang saat itu seperti Mesir sudah memperjuangkan kemerdekaannya. Maka Belanda dalam rangka mengawasi gerak-gerik orang-orang yang sudah berhaji, dalam database nama mereka ditambah dengan inisial H atau haji. Maka sampai hari ini inisial H kita pakai, padahal itu sebenarnya merupakan warisan Belanda. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Semoga dengan video singkat ini kita bisa membuka wawasan bahwa Nusantara bukan merupakan bangsa ecek-ecek. Nusantara merupakan bangsa tua yang sejajar dengan Mesir kuno, Mesopotamia, Irak, India, Cina, dan Persia. Karena sesungguhnya pada masa lalu, bahkan sebelum Masehi, Nusantara telah memiliki peradaban yang begitu tinggi. Bisa kita bayangkan bahwa pada masa-masa keemasan seperti masa Majapahit, bangsa Nusantara telah bisa membuat senjata semacam keris, yang dimana menurut Kiai Agus Sunyonto, keris ini biasanya ditempa melalui bahan campuran antara lain inti besi, batu meteor, bahkan terdapat uranium. Mengapa sebuah keris bisa memiliki kehebatan dalam tanda kutip? Karena memang dari bahannya merupakan bahan-bahan pilihan yang bisa jadi saat ditempa dan dibentuk menjadi sebuah keris secara alami telah memiliki
reaksi sehingga memiliki kehebatan seperti itu. Bisa jadi kalau kita bandingkan teknologi keris saat itu dengan perkembangan zaman, mungkin bisa jadi keris apabila disetarakan zamannya, maka mungkin merupakan Iron Dome atau senjata nuklir atau hipersonik. Karena saat itu bangsa-bangsa yang lain belum bisa menciptakan senjata seperti keris. Apalagi setelah keris itu diisi dengan makhluk-makhluk astral oleh para empu. Demikian diskusi kita kali ini. Silahkan berkomentar, menyanggah, menambahi. Tapi tentu saja kritik yang membangun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.